melakukan press release pada hari ini sehubungan dengan kegiatan kita dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Yang lalu kita sudah menyampaikan kita ada melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tapi dalam konteks penyidikan umum, dalam arti belum menetapkan tersangka. Jadi hari ini kami akan melakukan press release dan tahapannya sudah masuk ke dalam tingkat penyidikan khusus, dalam arti bahwa di dalam penyidikan khusus ini kami sudah menetapkan tersangka yang harus dimintai pertanggungjawaban di dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil ekspos dari tim penyidik dan juga jaksa, seluruh jaksa di Kejari Kobar, termasuk para PJU, para kasih, kami tim jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menentukan tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, adanya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan pabrik tepung ikan di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat oleh Dinas Kelautan Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2017. Alat bukti yang kami peroleh berupa keterangan saksi dan keterangan ahli ditambah dengan alat bukti lainnya, bahwa kami berkesimpulan tim penyidik menetapkan saudara RS sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B/1 02.14/FD.2/02/2025 tanggal 18 Februari 2025. Dan adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana dari unsur-unsurnya bahwa yang pertama pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang kedua dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang ketiga menyalahgunakan kekuasaannya, yang keempat memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau meminta pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Dari unsur-unsur tersebut kami berkesimpulan bahwa saudara RS adalah orang yang bertanggung jawab terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tersebut, sehingga kami menetapkan saudara RS sebagai tersangka. Mungkin hanya itu untuk sementara waktu press release yang kami sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara kita hal ini menyidik berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada, dikaitkan dengan pasal yang disangkakan, bahwa saat ini kami menetapkan RS dan tidak tertutup kemungkinan apabila ada berdasarkan alat bukti yang kami temukan di dalam proses penyidikan selanjutnya ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang harus dimintai pertanggungjawaban, kami akan melakukan penetapan tersangka lagi. Pasal 12E ini kami terapkan terhadap proses pengolahan tepung ikan dan belum menyentuh dari sarana prasarana mesin dan sebagainya terhadap pembuatan dari tepung ikan tersebut. Jadi tolong bersabar, mungkin bisa jadi kita kembangkan ke arah sarpras yang ada. Nah, jadi nanti kita akan coba kembangkan berdasarkan alat bukti yang kita temukan di penyidikan. Start. Jadi kunci masuk dari sini. Untuk selanjutnya kita nanti lihat perkembangan penyidikan. Terima kasih. Posisi RS pada saat kegiatan itu berlangsung adalah selaku kuasa pengguna anggaran
Dalam arti bahwa saudara RS ini merupakan salah satu pejabat yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian mengenai alat bukti mungkin tim penyidik bisa coba memaparkan apa alat bukti, begitu banyak mungkin ya. Adapun alat bukti yang paling menjadi kunci yaitu adanya keterangan saksi dari laporan dari seorang pelapor didukung dengan alat bukti surat. Ya kan, kemudian juga kami sudah memintai keterangan pendapat ahli untuk menerapkan pasal yang tepat untuk tersangka RS ini. Demikian. Penegasannya Pak Fadil sih Pak. Kerugian berapa? Melanjutkan lagi bahwa sebagaimana apa yang disampaikan bahwa kami melihat bahwa yang kami tetapkan sebagai tersangka ini adalah sebagai pintu masuk, ya, pintu masuk yang akan kita kembangkan lagi terhadap proses pembangunan dalam pabrik tepung ikan tersebut. Nah, sementara kerugian lebih kepada kerugian personal berdasarkan temuan yang kita dapatkan bahwa adanya sejumlah uang yaitu sebesar 250 juta rupiah. Ini masih sebagaimana tadi disampaikan bahwa ini masih pintu masuk, belum mengarah kepada proses pembangunan, masih kepada personal yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Sebagai PA maupun KPA pada saat itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Perlu kami sampaikan, tegaskan bahwa kami dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat bertindak objektif dalam penanganan perkara ini. Tidak ada pesanan atau tidak ada orderan dari pihak manapun yang perlu digarisbawahi. Kami menetapkan tersangka itu berdasarkan alat bukti yang ada diatur di dalam KUHP sebagai aturan main di dalam penegakan hukum. Kemudian kami selanjutnya nanti akan memanggil tersangka untuk diambil keterangannya. Ya. Kemudian selain itu kami akan mengkaji dalam arti secara lebih mendalam di dalam penyidikan ini sebagai jaksa yang profesional dalam arti melakukan tindak pidana penyidikan ini sampai ke akar-akarnya. Tadi ada pertanyaan bahwa ini merupakan entry point, poin masuk, belum menyentuh terhadap sarana prasarana yang ada. Jadi mohon bersabar, kami akan bertindak secara profesional dan proporsional. Kami mohon doa dan dukungannya. Dan kepada masyarakat, kami berharap bahwa ini merupakan komitmen kami, bahwa kami Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Silahkan melihat apa yang kami lakukan dan menilai bagaimana kami dalam melaksanakan pekerjaan. Dan satu lagi yang mau kami sampaikan, bahwa kami di dalam penindakan perkara korupsi, tindak pidana korupsi yang ada di Kota Waringin Barat, kami bukan hanya berdasarkan punishment dalam arti mencari kesalahan, tapi kami seraya kami menemukan kesalahan dan kami akan mencoba memperbaiki sistem-sistem yang selama ini mungkin di dalam tata kelola administrasi keuangan dan pemerintahan mungkin ada kekeliruan. Kami juga akan mencoba hal itu dalam hal membenahi dan coba merumuskan bagaimana sebaiknya untuk kedepannya sehingga tidak akan terulang seperti ini. Terima kasih.